Halo semuanya, apa kabar kalian? Kembali lagi di channel YouTube kami, Rinrin dan Ranran. Kali ini saya, Rinrin, akan membuat pick a file dengan tema kehidupan dan karir di bulan November 2021. Di sini sudah ada 3 file ya teman-teman. File nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Kamu boleh pilih sesuai intuisi atau sesuai dengan hati dan pikiran kamu ya. Bisa lihat dari tata kartunya atau indikator yang sudah saya letakkan di sini. Di sini ada panda. Lalu ada harimau. Dan lalu di sini ada kucing. Seperti biasa, ini general reading. Yang saya baca adalah energi yang paling dominan di bulan November, dan tidak semua yang nonton video saya bisa resonate. Jika ada yang resonate, tolong aminkan dan jadikan ini sebagai bentuk afirmasi dalam kehidupan saja ya teman-teman. Oke, silakan pilih dan saya akan mulai untuk file yang nomor 1 ya. Dadah, ketemu di file nomor 1. Halo kalian yang memilih file nomor 1, penghapus panda ini yang lucu. Oke, di sini sudah saya shuffling juga tarotnya untuk membaca situasi kehidupan dan karir kamu ya. Dan yang ini tentang kehidupan saya pinggirkan dulu, dan ini karir. Saya akan baca dulu pesan-pesannya, dan 2 ini akan saya baca sesuai dengan tarotnya nanti. Setelah selesai baca tarot baru saya baca, dan yang akan saya baca dulu adalah kartu Lenormand-nya. Oke, kita akan buka kehidupan dan karir kamu di bulan November 2021. Ini energi yang paling dominan ya. Ada labirin. Labirin ini tentang pertemuan, tentang perjalanan, tentang situasi atau kondisi kamu di bulan November nanti. Lalu ada karangan bunga. Oke. Yang terbaca di sini secara energi adalah di bulan November nanti kamu akan mendapatkan sebuah hadiah atau sebuah ucapan atau sebuah pertemuan yang membahagiakan. Di sini itu tentang labirin, tentang perjalanan. Mungkin sebelum kamu memasuki bulan November, kamu berusaha sangat amat keras untuk mencapai sebuah tujuan. Dan di sini juga terbaca bahwa ketika kamu berjuang itu, kamu mengalami jatuh bangun ya. Maka sini seperti sedang berjalan di sebuah taman atau bisa disebut labirin. Kamu benar-benar seperti terus-terusan berusaha untuk mencapai hasilnya, dan ternyata di bulan November nanti kamu akan mendapatkan hasilnya. Bunga ini atau karangan bunga ini adalah hadiah, sebuah ucapan selamat atau pertanda bahwa kamu mendapatkan hasil yang telah ingin kamu capai. Jadi dominan banget bahwa di bulan November nanti kamu akan mendapatkan sebuah hal yang membahagiakan atau hal yang menarik. Oke, lanjut aja saya baca untuk memakai kartu tarot tentang kehidupan kamu ya. Di sini sudah ada 4 kartu, biar ringkas saja. Yang pertama ada di atas dulu nih. Oh ya. Yang pertama ada Queen of Cups. Ya. Ini mewakili kartu yang di atas tadi bahwa kamu sedang berusaha. Ya, di sini pun sama, tentang kehidupan kamu benar-benar berusaha untuk mencapai hasil, berusaha semaksimal mungkin ya. Lalu yang kedua ada kartu Strength, dan kamu berusaha kuat. Lalu yang ketiga ada kartu Ten of Wands. Nah, di sini kamu merasa sedikit mengalami fase down atau titik balik kehidupan, dalam artian kamu ngerasa capek banget gitu loh menjalani kehidupan ini, dan kamu ngerasa apa yang kamu perjuangkan itu tidak membuahkan hasil. Lalu yang keempat ada kartu Yay, Four of Wands, Celebration. Ya,
di kehidupan kamu di bulan November nanti, kamu ini memang sosok yang sangat berjuang keras, tapi ada di satu titik atau di satu waktu kamu merasa sangat amat lelah. Ini diwakili oleh kartu The Ten of Wands yang arti burden. Ini adalah beban. Kamu ngerasa sangat amat berat menjalani kehidupan kamu. Kamu sudah berusaha sangat amat kuat juga untuk bertahan. Kamu juga udah berusaha untuk fleksibel, tapi kamu pada akhirnya sampai di fase Ten of Wands ini. Benar-benar di titik terendah kamu, tapi saya rasa kamu setelah mengalami fase titik balik kehidupan seperti itu, kamu malah mendapatkan ini. Four of Wands, selebrasi. Kamu merayakan keberhasilan kamu. Kalau dibaca secara garis besarnya ini adalah kamu benar-benar sangat amat berjuang ya sebelum memasuki bulan November, kayak mungkin ingin mencapai target atau sudah ingin membuat sebuah planning gitu, jadi harus tercapai dan kamu berhasil ya. Queen of Cups sendiri adalah ratu perasaan ya. Kamu benar-benar sosok yang benar-benar menggunakan hati banget ketika menjalani kehidupan dan berusaha kuat, tapi ya itu namanya juga kamu seorang manusia yang memiliki rasa lelah dan kamu sampai di tahap ini, tapi setelah itu kamu bangkit lagi. Kamu tetap berusaha dan kamu tetap kuat dan akhirnya kamu mencapai tujuan ini. Selebrasi. Ini keren banget sih. Karena kenapa saya bilang keren? Ya ini dari titik balik yang rendah banget, di fase terendah tiba-tiba kamu langsung mendapatkan apa yang kamu inginkan. Mungkin kamu di sini udah nanti di bulan November nanti kamu akan merasa situasi seperti ini, dan tolong diingat jangan pernah menyerah dengan apa yang telah kamu perjuangkan. Jika hasilnya belum terlihat, tetap berusaha dan menikmati prosesnya, walaupun prosesnya sangat amat pahit ya teman-teman. Tapi balik lagi, tidak ada yang mengkhianati usaha, hasilnya pasti sesuai, cuman bagaimana kita mau melihat sudut itu sendiri. Oke? Lalu saya akan baca situasi kehidupan kamu. Ini menggunakan 99 Miracle Oracle ya. Kamu hebat apa adanya. Ketika kamu hanya berfokus untuk memenuhi standar orang lain, kamu akan kelelahan. Akan selalu ada tuntutan, ekspektasi, dan harapan yang dibebankan padamu. Nah, ini beban. Saat kamu berhasil di satu hal, sederhana hal lain sudah akan menantimu, tidak akan pernah cukup. Kamu hebat apa adanya. Jangan biarkan orang lain memaksakan standar kehidupan mereka yang belum tentu baik dan sesuai untukmu. Di sini pesannya adalah kamu teruslah berjuang sesuai dengan kemampuanmu. Jangan sampai kamu mengorbankan dirimu sendiri untuk hal yang tidak ada untungnya untuk kamu, atau hanya untuk memenuhi standar orang lain. Jadi ya udah, kalau kerjaan kamu udah selesai ya udah. Kalau kamu capek istirahat, tapi jangan sampai kamu mengerjakan pekerjaan orang lain, ya. Oke, selanjutnya saya akan baca kartu tarot tentang karir kamu ya. Ini sini juga tentang kamu hebat apa adanya, ya udah, jangan selalu memenuhi standar orang lain karena itu tidak akan bagus. Ini kartu karir ya. Oke. Five of Swords, 5 pedang. 5 pedang ini sepertinya di karir kamu ada sedikit sedang kerusuhan, bukan kerusuhan ya, sedikit konflik atau berada di zona kurang aman. Mungkin situasi kamu sedang tidak menguntungkan nih, mungkin ya. Tapi kamu berhasil untuk mengatasinya. Di sini ada Nine of Pentacles, kenyamanan. Lalu ada Knight of Cups. Dan terakhir ada kartu Page of Pentacles. Oke, untuk karir sendiri, mungkin kamu akan mengalami sedikit hambatan atau ujian ya teman-teman. Kamu
merasa mungkin ada yang tidak beres di karir, tapi percayalah kamu bisa mengatasi itu, karena di sini energi kamu tuh kamu berhasil mengatasinya, kamu kembali nyaman lagi, kamu juga akan bertemu dengan relasi atau orang-orang baru juga di sini, artian mungkin akan ada yang membantu kamu. Dan secara karir pun ini sangat amat baik, mungkin kamu akan mendapatkan sebuah tawaran lagi, atau istilahnya mungkin sebuah hal baik dari atasan atau rekan kerja kamu. Karena sini ada Knight of Cups dan Page of Pentacles sendiri, prospek. Jadi secara garis besar untuk karir kamu di bulan November nanti, kamu mungkin akan menghadapi situasi yang tidak nyaman, tapi balik lagi kamu berhasil mengatasinya. Dan di situ ada bantuan, pokoknya akan ada yang membantu kamu, jangan khawatir. Tapi balik lagi jangan terlalu mengandalkan orang, kamu berusaha semaksimal mungkin. Dan di sini ada Page of Pentacles tentang uang juga ya. Jadi seperti akan mendapatkan sebuah job lagi. Mungkin kamu yang freelance ini akan mendapatkan tawaran lagi tempat lain, atau yang tidak freelance mungkin bisa naik jabatan atau mendapatkan bonus yang berbentuk materi ya. Jadi karirnya oke banget nih. Nah, kita akan baca tentang pesan 19 Oracle soal karir kamu. Jangan khawatir. Jadi ketika kamu mendapatkan masalah, jangan khawatir. Jangan terlalu khawatir. Kekhawatiran hanya akan membawamu pada keraguan dan kegagalan. Semua sudah pada jalur yang benar. Disiplinkan diri dan izinkan sisi rasionalmu membimbing hatimu pada potensi tertinggi dan kreativitasmu. Bila masih ragu, bersikaplah terbuka untuk meminta bantuan dan petunjuk dari seseorang yang ahli di bidangnya, atau carilah mentor. Jadi di sini kamu diminta untuk dalam karir itu jangan segan untuk sharing dengan orang yang kamu percayai. Dan jangan segan untuk meminta tolong kepada orang yang kamu benar-benar percayai, yang kamu kira-kira orang ini tepat deh gitu. Jadi kamu boleh minta saran. Jadi jangan ditelan sendiri juga ketika sedang mengalami masalah. Terkadang kita butuh sharing agar kita mendapatkan sudut pandang yang lain atau sebuah pemahaman yang lain ya. Segitu aja. Seperti biasa, ini general reading, tidak semua yang nonton bisa resonate. Jika ada yang tidak resonate, mungkin kamu bisa cari video file yang lain. Dan seperti biasa, terima kasih untuk kamu yang sudah like, comment, and share di video ini. Dan jadikan bacaan saya sebagai afirmasi dan perbandingan untuk membuat keputusan. Dan saya akan lanjut di file nomor 2. Dadah. Halo kamu yang memilih file nomor 2, penghapus macan. Macannya lucu. Oke, saya taruh di sini aja ya. Di sini sudah ada tarot juga yang udah saya shuffling biar lebih cepat dan ringkas. Dan ini tentang kehidupan kamu. Ini tentang karir kamu. Dan ini adalah pesan untuk kehidupan dan karir. Akan saya baca setelah baca tarotnya ya. Dan saya akan mulai baca dulu untuk kartu Lenormand-nya. Energi dominan kamu di bulan November 2021 itu seperti apa? Oke, langsung buka ya. Salah. Ini dulu. Ada sabit dan pohon. Oke, dari dua kartu ini yang bisa saya baca secara energi yang dominan masuk adalah di bulan November nanti kamu akan mengalami sebuah transisi atau sebuah kesadaran untuk membersihkan apa yang perlu kamu bersihkan atau mengevaluasi lagi kehidupan kamu. Sabit ini tentang membersihkan ya. Seperti kamu tahu atau mulai menyadari ada hal yang tidak baik yang menjadi kebiasaan kamu. Kurang lebih seperti itu. Dan kamu paham untuk berkembang kamu harus memotong hal-hal negatif yang sering kamu lakukan atau lingkungan-lingkungan yang kamu masuki. Karena kamu ingin berkembang seperti pohon ini yang memiliki akar yang kuat dan daun yang lebat ya. Seperti ini. Ini juga contoh bahwa di November nanti kamu akan mendapatkan sebuah kesadaran lagi bahwa kamu tidak bisa seperti ini terus, sepertinya seperti itu ya. Sepertinya seperti itu. Kurang lebih seperti itu, bahwa kamu ingin membersihkan atau memotong hal-hal yang tidak baik yang berkaitan dengan kamu. Seperti keluar dari lingkungan toksik, atau kamu ingin menjadi pribadi yang lebih baik lagi ya. Kurang lebih demikian. Dan saya akan langsung baca oracle tarotnya dulu ya.
kehidupan kamu di bulan November itu kurang lebih seperti apa sih? Tuh, The Hanged Man, stillness, kesadaran. Sepertinya benar, kamu akan mengalami perubahan pemikiran atau mindset ya. Jadi kayak kamu lebih berkembang lagi nih secara ini bagus banget sih ini. Lalu yang kedua ada Page of Sword, pedang. Halaman pedang ini adalah tentang kamu sepertinya termotivasi atau benar-benar merenungkan kehidupan yang kamu jalani sebelum memasuki November. Seperti tidak ada perubahan atau ya hidup gitu-gitu aja, jadi kamu kayak bosan gitu ya, kok hidup gue gini banget, kurang lebih seperti itu. Lalu yang ketiga ada kartu Justice. Oke, di sini tuh kamu belajar untuk adil dengan diri sendiri sih ini, atau belajar untuk adil menjalani kehidupan, tidak terlalu memforsir diri contohnya. Lalu yang keempat ada Eight of Wands ya. Sepertinya nih beberapa antara kamu yang memilih pile nomor 2 sebelum memasuki November mengalami fase mandek atau buntu, atau istilahnya lagi stuck di jalan nih. Jadi kamu mulai evaluasi diri, kenapa sih hidup gue begini, kenapa sih gue tidak bisa berkembang seperti yang lain, atau kenapa sih gue tidak ada perubahan nih. Nah, sepertinya kamu mulai menyadari itu dan mulai merubah hal-hal yang tidak baik yang sering kamu lakukan. Dan kamu dari sini, di bulan November akan mendapatkan sudut pandang baru, take action untuk adil dalam menjalani kehidupan. Dan ketika kamu sudah sadar untuk merubah hal-hal yang tidak baik, kamu mendapatkan jalan yang tidak disangka-sangka, speed, kecepatan. Jadi ketika kamu mulai optimis lagi, energimu mulai terbarui dengan pemikiran atau mindset yang bagus itu, maka jalan-jalan yang tadinya nggak kelihatan sama kamu kelihatan nih. Eight of Wands sendiri adalah jalan yang artinya walaupun satu pintu tertutup, masih banyak pintu yang terbuka untuk kamu. Di sini ada speed ya, kecepatan. Jadi kamu aliran energi kamu di bulan November ini cepat berubah, dan saya rasa ke arah yang lebih optimis atau lebih baik ya. Makanya kamu mungkin di awal November nanti atau akan memasuki November mulai meratapi atau sedikit merenung, maka kamu mulai bersih-bersih nih, diwakili oleh kartu sabit ya. Oke, segitu aja. Nanti saya akan lanjut baca pesan Oracle 99 Oracle kehidupan untuk kamu. Katakan tidak. Oh ya. Bersikap tegas dan katakan tidak pada sesuatu atau seseorang yang tidak membawa kebaikan untukmu. Jangan sungkan untuk menolak bila memang kamu tidak mau atau merasa tidak nyaman melakukannya. Tidak perlu memaksakan diri berteman atau melakukan sesuatu yang tidak membuatmu bahagia. Jangan izinkan dirimu dimanfaatkan siapapun atau apapun. Oke, dari pesan ini sepertinya sudah cukup mewakili kartu yang ada, bahwa kamu ingin menjadi pribadi yang lebih baik lagi, atau kamu ingin menghilangkan sifat tidak enakan kamu. Kamu ini sepertinya beberapa dari kamu tidak mudah untuk menolak tawaran orang, atau kalau ada orang minta tolong, kamu tuh sulit banget nolak itu. Ya. Jadi di kehidupan 2021 nanti kamu akan mengalami perubahan yang cukup baik banget, bahwa kamu belajar untuk mengatakan tidak. Lalu kita akan baca kartu selanjutnya, ini tentang karir ya. Tuh, resilience, rekonsiliasi nih, tentang Seven of Wands, tentang perperangan batin kamu, atau karena di karir mungkin ada hal yang perlu kamu benahi. Temperance, healing, yes. Kamu akan memasuki proses healing di karir kamu juga nih. Ketika kamu berani mengatakan tidak, kamu di tempat kerja kamu akan merasa aman dan nyaman, dan tidak enakan itu boleh sebenarnya, cuman balik lagi harus pada tempatnya. Tidak semua hal harus kamu turutin, apalagi ketika kamu tidak mampu ya, atau kondisimu tidak memungkinkan untuk membantu orang. Nah, itu tidak apa-apa kamu tolak. Maka di sini ada kartu healing. Kamu di pekerjaanmu ketika kamu belajar katakan tidak, di karirmu pun akan membaik ya. Kamu akan terbebas dari rasa tidak enakan itu. Rasa tidak enakan itu sangat amat membebani sebenarnya. Lalu yang ketiga ada the lovers ya. Perasaan kamu akan lebih seimbang
di bulan November nanti dalam menjalani karir, cukup baik dan nyaman. Lalu yang ke ini ada Five of Wands ya, balik lagi. Dalam karir pasti akan ada orang yang tidak suka dengan kita. Pro dan kontra itu biasa, tapi bagaimana kamu mensikapinya, menerima sikap itu, atau bagaimana kamu merespon sebuah hal yang terjadi dalam kehidupan kamu atau karir kamu. Di sini ada chaos, tapi saya yakin kamu akan baik-baik aja karena saya tarik satu lagi kartu ini. Dan ini kartu yang kelima adalah tentang Knight of Cups. Ya, balik lagi, kamu akan aman-aman saja perasaanmu di pekerjaan. Selama kamu berhasil mengatasi rasa tidak enakan itu. Selama kamu berhasil menerapkan metode tidak. Katakan tidak pada hal yang tidak membawa pada kebaikan. Jadi jangan jadi orang tuh, jangan jadi yang manutan. Boleh kok kita bantu, tapi ada batasan, dalam artian tuh kita lihat juga kondisi kita. Memungkinkan tidak kalau kita membantu, kalau memungkinkan silakan. Kalau terlalu memforsir diri, berarti jangan sampai kamu mengorbankan dirimu. Jadi yang bisa saya simpulkan di sini untuk karir, walaupun sedikit ada konflik batin juga bisa di sini, tapi kamu berhasil mengatasinya. Karena pada akhirnya kamu akan mendapatkan dukungan dari teman baik atau lingkungan yang baik ini. Oke, saya lanjut baca pesan oracle untuk kamu tentang karir ya. Bekerja sama ya. Dalam karir kita memang perlu bekerja sama, tapi balik lagi, setiap orang memiliki kapasitas berbeda. Untuk mencapai sebuah tujuan besar, butuh lebih banyak tenaga dan pikiran untuk mewujudkannya. Jadi di sini tuh kira-kira kamu perlu nggak bekerja sama? Kalau perlu silakan, karena bekerja sama pun itu sebuah peluang untuk mengembangkan pemikiran dan pemahaman lagi. Jadi balik lagi, setiap orang memiliki kapasitas berbeda. Kamu membutuhkan orang lain untuk sudut pandang yang baru, tapi bukan berarti kamu harus selalu menerima pendapat orang atau selalu menelan kritikan orang itu mentah-mentah. Tidak, kamu harus bisa bagaimana memfilter saran-saran yang kamu terima ya. Oke, jadi di bulan November nanti untuk kehidupan, kamu akan mengalami perubahan banget nih. Dari segi mindset sepertinya, dan pekerjaan pun berpengaruh karena kamu belajar untuk mengatakan tidak. Dan selamat menjadi pribadi yang lebih baik lagi ya teman-teman semua. Dan jangan pernah merasa diri kamu tidak berharga. Kamu itu layak bahagia. Dan kamu adalah orang yang baik. Karena kamu tidak enakan itu ada berasal dari kamu ingin selalu ada untuk orang, tapi percayalah, kita tidak selalu ada untuk orang, tidak bisa, karena itu ada batasannya semua. Jadi kita juga harus bisa memprediksi diri kita, kapan kita bisa membantu orang dan kapan kita harus diam dulu ya. Segitu aja untuk file nomor 3. Semoga bisa membantu kamu menjalani kehidupan di bulan yang akan datang, dan jadikan saja bacaan ini sebagai afirmasi dan perbandingan, jangan jadikan sebagai acuan ya. Takutnya tidak resonate situasinya. Dan biasanya resonate itu ya sekitar 70 atau 60% aja ya teman-teman. Oke, saya tutup bacaan file nomor 2. Terima kasih untuk kamu sudah like, comment, and share. Saya akan lanjut di file nomor 3. Dadah. Hai kamu yang sudah memilih file nomor 3, yang penghapus kucing ini. Kita akan baca langsung ya. Di sini sudah ada tarot yang udah saya shuffling juga biar cepat, tidak memakan waktu. Ini tentang kehidupan kamu. Dan ini tentang karir kamu. Dan 2 ini adalah oracle yang akan saya baca setelah membaca situasi tarot kehidupan dan karir ya. Dan saya akan baca dulu tentang kartu ini. Oke. Yang pertama ada kapal. Kapal ini adalah simbolik atau sebuah tentang kamu akan melakukan perjalanan di bulan November nanti. Dan di sini ada jangkar yang saya buka tadi ya. Yang artinya bahwa energi dominan di bulan November nanti mungkin kamu akan melakukan sebuah perjalanan keluar kota, keluar daerah, keluar negeri. Dan sepertinya perjalanan ini adalah tujuan kamu atau sebuah harapan kamu. Karena sepertinya ini yang kamu harapkan, yang atau sudah kamu rencanakan sejak lama ya.
Jadi di sini tentang berpergian dan jangkar. Jadi kamu akan berpergian dalam waktu di bulan November ini maksudnya. Oke, kita akan baca kehidupan kamu di bulan November seperti apa. Kenapa ada perjalanan ini, dari kehidupan kah atau karir atau dari dua-duanya gabungan. Oke, lanjut ya. Yang pertama ada kartu. Sorry ini. Ya. Mana sih? Oke. Di sini ada Nine of Pentacles. Yang artinya sepertinya untuk kehidupan kamu cukup baik ya di bulan November ini, karena kamu orangnya cukup teratur nih. Lalu, wow, the full chance, perubahan. Kamu akan mengalami perubahan, akan mengalami atau akan menjalani sebuah perjalanan. Sesuai ya dengan kapal, jangkar, lalu the full. Lalu ada kartu Knight of Wands ya. Kamu akan pergi nih dengan seseorang. Lalu ada the Hierophant. Di kehidupan, oke, sepertinya kamu akan melakukan perjalanan ini mewakili kehidupan kamu ya. Sepertinya perjalanan ini perjalanan yang membawa kamu pada sebuah pertemuan juga bisa, atau kamu akan pergi menemani seseorang. Maka di sini ada kartu terakhir, ada Hierophant Guidance, yang artinya kamu akan membimbing seseorang ini keluar kota, keluar daerah, atau keluar negeri. Dan di sini kehidupan kamu cukup amat stabil ya. Hanya saja kamu akan melakukan perjalanan yang cukup menyenangkan sih kalau dibaca ini. Ini seperti hadiah ya, atau seperti sebuah harapan yang kamu inginkan, atau sebuah harapan yang sudah kamu nantikan dan akhirnya bisa terwujud di bulan November. Ya, di bulan November kehidupan kamu cukup menarik nih. Simpelnya kamu akan melakukan perjalanan, lalu yang saya akan baca kartu pesan oracle-nya ya. Kamu, oke, kamu yang memilih pada nomor 3 ini serius, seru. Pergi keluar, ya, kamu akan pergi keluar. Saatnya kamu untuk bersenang-senang ya, yang memilih pada nomor 3. Jika kamu yang memilih pada nomor 3 tidak ada planning untuk keluar, mungkin di masa yang akan datang, tidak harus di bulan November. Mungkin energinya agak kejauhan saya baca ini ya. Yang jelas pesannya di sini, kamu keluar untuk bersenang-senang dalam artian menyayangi diri, waktunya untuk me time, atau untuk menyeimbangkan pikiran dan hati kamu lagi. Mungkin kan namanya juga hidup, kita udah lelah dengan menjalani rutinitas yang sama aja gitu kan. Akhirnya kamu dapat nih kesempatan untuk liburan, kamu dapat nih kesempatan untuk berpergian. Akhirnya ya ini keren, dan mungkin kamu akan pergi dengan seseorang ya, dan kamu juga akan membantu dia, atau kamu yang akan dibantu, bisa sebaliknya. Oke, selanjutnya saya akan baca kartu tentang karir kamu ya. Sorry, ini mana sih? Oh, di atas nih. Nah, di sini ada The Magician ya, skill. Oke, kamu nih benar-benar keren. Di pekerjaan kamu pun cukup stabil. Kamu cukup diandalkan oleh teman-teman kamu, bahkan atasan kamu mungkin. Lalu di sini ada kartu The Star, inspirasi. Wow, kamu jadi inspirasi nih di teman-teman, di pekerjaan kamu. Di bulan November kamu menjadi contoh atau teladan untuk sesama kamu atau sesama pekerja ya, sesama karyawan. Lalu di sini ada Seven of Swords ya. Sepertinya di karir kamu ini kenapa dibilang teladan? Karena mungkin kamu berhasil menangkap atau melihat kecurangan yang terjadi di antara kalian itu, di antara pekerja. Saya bukan mengajari suuzon ya, lebih tepatnya mungkin kamu orangnya benar-benar teliti, dan kamu tuh adalah pekerja yang jujur. Jadi ketika melihat kecurangan, kamu tidak bisa diam, dan kamu berusaha untuk memperbaiki atau membantu perusahaan kamu itu. Lalu yang terakhir ada Ten of Cups, completion, yang artinya ya, di karir kamu ini cukup stabil di bulan November ini, atau di bulan November nanti, karena kamu adalah sosok yang bisa melakukan apapun, skill kamu oke, kamu bisa mengelola hal apapun yang sedang kamu pegang itu. Lalu di sini ada Star, inspiration, yang artinya ya kamu menjadi inspirasi orang-orang.
kamu kayak menjadi contoh teladan gitu. Dan kan contoh teladan itu kenapa? Karena kamu berhasil menguak kecurangan yang ada. Sepertinya bacaan yang ini mungkin yang resonate 1 atau 2 saja. Sisanya kamu adalah pekerja yang baik, atau karir kamu cukup matang atau baik, benar-benar seimbang, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Hanya saja mungkin yang bisa saya tambahkan di sini adalah hati-hati dan selalu waspada terhadap apapun ya. Kita harus menjaga diri kita dulu agar tidak jatuh ya. Dan di sini terakhir, Ten of Cups ini adalah perlambangan bahwa kamu mendapati kepuasan hati dalam bekerja. Karena kamu diandalkan, kamu dipercaya, jadi kamu lumayan oke banget nih. Dan saya akan baca langsung panel nomor lagi. Pesan oracle untuk kamu dari 99 Miracle ya. Ini pesan karirnya adalah berpetualang ya. Kamu di karir sosok yang berpetualangan, yang tidak mudah menyerah. Dan kalau balik lagi itu kehidupan, ini cocok ya, pergi keluar untuk berpetualang. Kamu akan mendapatkan sebuah relasi lagi nih. Mungkin dalam perjalanan kamu menemukan sebuah tawaran lagi, atau hal yang baik deh. Kayaknya ini benar-benar baik untuk file nomor 3. Rezeki kamu atau karir kamu sangat amat luar biasa bagus, seimbang, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Hanya tetap jangan cepat merasa puas. Kamu harus bisa berubah, atau lebih tepatnya selalu berimprovisasi dalam karir agar kamu tidak ketinggalan oleh yang lain. Oke, segitu aja dari saya baca nomor 3. Semoga bisa membantu kamu menjadi ini, atau jadikan ini sebagai afirmasi kamu menjalani kehidupan nanti. Jangan pernah menjadikan ini sebagai acuan kamu, tapi jadikan saja perbandingan, atau istilahnya antisipasi nih. Antisipasi atau warning kamu, agar kamu lebih hati-hati aja ya. Terima kasih untuk kamu yang sudah menyimak panel nomor 3. Dan saya minta maaf jika ada yang tidak resonate. Dan seperti biasa, sampai jumpa di lain waktu. Dan jangan lupa like, comment, and share YouTube kami. Dan kita akan ketemu di lain tema lagi ya. Dadah.